Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ketemu lagi dan akan membahas tentang bid'ah. Apa sih itu bid'ah? Jadi berawal dari hadisnya Kanjeng Nabi yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang anti bid'ah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, punya begini: wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi jauhilah perkara-perkara baru, karena semua perkara baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah dhalal, sesat. Cuma yang perlu digarisbawahi begini. Jadi para ulama-ulama yang alim, para ulama-ulama salaf mendefinisikan bid'ah itu menjadi dua hal. Jika bid'ah itu laisa lahu usul fis syariah, jika bid'ah itu tidak ada asal muasal atau landasan syariat, maka boleh itu disebut bid'ah dhalalah. Apa itu contoh bid'ah dhalalah? Mungkin ketika kalian menambah jumlah rakaatnya sholat, nah itu juga termasuk dalam kategori bid'ah dhalalah. Begitu juga Imam Syafi'i itu juga begitu. Ketika ada membagi bid'ah itu menjadi dua, yaitu adalah bid'ah sayyi'ah dan juga bid'ah hasanah. Ada yang bid'ah yang baik, ada yang bid'ah yang tidak baik atau dhalal, sesat. Terus kemudian begini, tadi sudah contoh adalah bid'ah dhalalah. Kemudian ada bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Contoh ketika sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu ketika Ramadan itu melihat sebuah kondisi di mana para sahabat ini ke masjid tapi semrawut apa, tidak beraturan begini. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang ngaji, ada yang wiritan dan sebagainya. Itu akhirnya tidak bagus kelihatannya. Oleh karena itu sahabat Umar berkata bahwasanya kalau begini terus ya semrawut, jadi mending dibuat jamaah. Akhirnya dibuatlah jamaah sholat tarawih. Jadi dulu zaman Kanjeng Nabi itu belum ada sholat tarawih, itu belum ada yang berjamaah. Bahkan Kanjeng Nabi itu sholat tarawih itu hanya mungkin 3-4 kali lah dalam sebulan. Di bulan puasa itu hanya 3-4 kali. Itu pun kadang di rumah, kadang di masjid, gitu ya. Dan memang pada waktu itu Kanjeng Nabi itu berharap supaya ketika nanti takutnya kalau 1 bulan penuh Kanjeng Nabi itu ke masjid, dikhawatirkan tentu nanti para sahabat menganggap berarti ini wajib. Nah itu yang bahaya. Maka dari itu sholat tarawih itu tetap sholat sunnah, sholat sunnah. Kemudian pengerjaannya di masjid itu baru ketika zamannya sahabat Umar. Jadi sebetulnya orang-orang yang melakukan sholat tarawih berjamaah itu juga semua melakukan bid'ah. Nah, kita tahu ya, semua yang melakukan sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Karena apa? Karena ini terjadi pada zamannya Umar, dan Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk itu, gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika tidak ada laisa lahul usul fis syariah, itu baru dikatakan bid'ah yang dhalalah. Tapi ketika perkara baru itu memiliki kesamaan landasan dalam syariat, ini termasuk dalam kategori bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Oke ya. Terus dalam kajian usul fikih itu bid'ah itu meliputi segala sesuatu yang diadakan dalam agama.
yang dipandang menyamai syariat agama dan mengerjakannya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Kedua, ya, bid'ah itu meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik berkaitan dengan urusan ibadah maupun urusan adat, gitu ya. Jadi konteks ini berbeda, ya. Contoh ketika kamu mengetahui pembukuan mushaf Al-Quran, ya, setelah paskanya Umar, ada pasca Umar itu ada sahabat Utsman. Sahabat Utsman pun ini juga melakukan bid'ah, ya. Bid'ah apa? Yaitu pembukuan dalam ayat suci Quran. Jadi walaupun toh kita sebetulnya ini ada beberapa golongan yang memang anti bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, tapi mereka kadang tidak menyadari bahwa mereka sendiri itu juga membuat bid'ah atau menggunakan bid'ah. Contohnya ketika kamu ngaji dengan Al-Quran yang pakai mushaf, ya, mushaf Rasulani pertama kan dibukukan kan karena sahabat Utsman, ya, sahabat Utsman waktu itu. Jadi itu pun juga bid'ah sebetulnya, atau walaupun mereka tidak menyadari. Maka dari itu saya pikir yang paling cocok adalah tafsir ulama yang itu tadi, yang salafus shalih mengatakan bahwasanya memang, ya, semua hal yang diada-adakan tanpa landasan agama, tanpa landasan syariat itu baru disebut dhalalah. Contohnya tadi bahwasanya sholat subuh itu menjadi 4 rakaat, itu kan juga termasuk bid'ah, ya. Ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya bid'ah hasanah ini juga ada kategorinya. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Apa bid'ah wajibah? Ini adalah bid'ah yang wajib dilakukan. Terus kemudian ada bid'ah mandubah, ya, yaitu yang baik untuk dilakukan, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah bid'ah mubahah atau boleh dilakukan, ya. Jadi contoh begini, pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf, penulisan hadis-hadis Nabi, ini adalah juga contoh bid'ah, ya. Bid'ah apa? Bid'ah yang wajibah, karena kita memerlukan hal itu. Bayangkan ketika para salafus soleh dulu, para ulama-ulama dulu tidak mengumpulkan Quran menjadi satu, tidak mengumpulkan hadis menjadi satu, bagaimana kita akan belajar? Kita akan sangat kesulitan sekali, gitu ya. Maka dari itu ada di Said Malik itu ngarang kitab Mafahim Yajibu an Sohah, ya. Itu pernah ditentang dengan kitabnya Wahabi, Hadza Mafahimuna, kalau salah. Terus kemudian di kitab terangkan bahwasanya Syafi'i itu terlalu lancang atau terlalu berani, ya. Di kitabnya Wahabi ini, ya, Syafi'i terlalu lancang, terlalu berani karena apa? Nabi saja, ya, mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ya. Tapi Imam Syafi'i malah membagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, ini kalau kamu membaca kitab ini, ya, auto Wahabi akan sangat memang konteks pemaknanya sangat luar biasa, sangat provokatif, saya pikirnya. Tapi kalau kamu memandang bahwasanya semua bid'ah itu dhalalah, ya kamu akan kesulitan sendiri. Bahkan mungkin kamu akan bingung sendiri. Kenapa? Kalau kamu ngomong bid'ah itu dhalalah, maka kamu kalau ngaji jangan pakai Quran, ya, pakai mushaf lembar-lembaran saja, kan begitu. Ya, kenapa repot? Kemudian kalau ngaji hadis, ya jangan pakai hadis Bukhari, Muslim, jangan, ya. Ngaji hadis saya kumpulkan sendiri. Nah, itu kan kesulitan kan juga kita. Nah, maka dari itu ternyata saya lebih cocok atau lebih cenderung bahwasanya memang bid'ah itu ada dua, ya, dibagi dua. Menurut tafsirannya para ulama, saya pikir ulama-ulama yang menafsirkan hadis itu juga ulama-ulama yang sangat luar biasa, yang sangat wirai dan juga berkaliber dalam
mendeskripsikan atau menjawantahkan sebuah hadis, gitu ya. Terus ya, tadi ada bid'ah wajibah ya. Apa itu ya? Bid'ah yang wajib dan harus dilakukan ya. Contoh yaitu dari penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Itu harus dilakukan, kalau tidak kita akan kesulitan. Kadang kita ya yang sudah dibukukan saja ya itu juga masih kesulitan bacanya, benar apa enggak? Nah, karena memang dulu ya Quran itu sebelum dibukukan ya, Quran ini pun pertama kali ini belum ada harokat ya, zamannya Kanjeng Nabi. Kalau kita ngomong-ngomong tidak usah pakai bid'ah katakan begitu. Terus zaman Kanjeng Nabi itu Quran tidak ada harokat itu, bahkan titik itu waktu nukot ya, titik-titik dalam Quran itu sebenarnya juga tidak ada sama Kanjeng Nabi. Jadi antara ba, ta, sa itu hampir sama ya, tidak ada titik-titiknya ya. Kemudian karena memang sulit ya, akhirnya ya kita membuat bid'ah lagi ya, para sahabat yang membuat bid'ah lagi ya. Para tabi'in membuat bid'ah lagi. Apa itu ya? Itu membuat titik-titik. Itu pun setelah beberapa ratus tahun ya, pasca meninggalnya Kanjeng Nabi gitu ya. Kemudian karena di titik masih sulit ya, ketika kita membaca yang tanpa harokat ya, bahkan orang-orang yang anti bid'ah sendiri pun yang di Indonesia kalau suruh baca kitab gundul itu sulit juga ya. Maka itu dijembatani dengan harokat, ada fathah, ada kasr dan sebagainya. Itu juga bid'ah karena tidak ada zamannya Kanjeng Nabi gitu ya. Kemudian karena masih sulit juga ya, ternyata kita perlu tafsirkan, perlu diterjemahkan dan lain sebagainya. Nah itu kita juga harus menghargai ilmu kalam. Para alim ulama dulu membuat yang namanya ilmu kalam untuk apa? Supaya kita tahu, supaya kita bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Jadi ada bid'ah mandubah, yaitu baik dilakukan. Contoh ya, melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ya, ditambah 3 yaitu witirnya secara berjamaah sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ini juga bid'ah ya. Jadi bid'ah tapi yang bid'ah yang baik ya, masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Terus bid'ah yang mubahah yaitu contoh ya, bid'ah yang mubah itu apa sih? Yang boleh dilakukan ya. Contoh ketika kita azan ya, dulu memang zaman Kanjeng Nabi ada namanya mukabbirus shaut ya, mukabbirus shaut, pengeras suara. Dulu kan tidak ada sama Kanjeng Nabi. Nah terus kemudian ya, seiring perkembangan zaman, karena memang zaman semakin bagus, semakin berkembang ya, akhirnya teknologi pun semakin canggih ya. Dulu itu ya di Arab Saudi pun juga di Hijaz ya, tanah Hijaz dulu itu juga sempat ada perdebatan. Yang pertama kali ada pengeras suara itu perdebatan, kira-kira sah tidak kalau kita adzan pakai pengeras suara. Padahal kalau pakai pengeras suara itu berarti kan yang muncul itu bukan suara kita, tapi suaranya mic kan begitu. Suaranya mic yang muncul. Nah, padahal suara yang asli itu, suara muadzin itu semakin lirih atau semakin kecil ya. Kan tidak perlu harus banter kan, begitu tidak perlu. Karena sudah ada pengeras suara. Nah, itu akhirnya berdebat waktu itu ya. Said Maliki bahkan waktu itu juga, abahnya Said Maliki, maaf ya, itu juga waktu itu juga memberitakan begini, kira-kira sah enggak, ini analogi ya, ketika orang ya kalau tidak pakai kacamata dia tidak bisa melihat, kira-kira sah enggak akad B-nya, akad jual belinya. Terus semuanya mikir, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak. Kalau ada yang bilang akad jual belinya tidak sah ya, hanya gara-gara pakai kacamata, karena tanpa kacamata dia tidak bisa jual beli, maka akan menjadi repot semuanya ya, akan menjadi repot betul ya. Kenapa? Karena coba kalau kamu bertransaksi di warung, makan, kamu pakai kacamata, tanpa kacamata itu kamu akan susah atau kesulitan
rakyat karena tidak bisa melihat tanpa bantuan kacamata. Ya kalau tidak sah berarti kamu makan barang haram. Terus akhirnya oh iya ternyata tidak apa-apa, berarti kalau ditakwil seperti itu berarti ketika kita menggunakan pengeras suara itu tidak apa-apa karena memang kondisi saat ini kan seperti ini dan kemudian teknologi sudah sangat canggih. Nah ini itu disebut bid'ah mubahah, yaitu boleh gitu ya. Jadi penggunaan pengeras suara untuk adzan itu sangat boleh sekali. Kemudian ya, bid'ah yang buruk atau bid'ah sayyi'ah itu pun juga menjadi dua bagian ya. Satu bid'ah makruhah ya, yaitu bid'ah yang makruh untuk dilakukan. Ada yang bid'ah muharramah ya, bid'ah yang memang benar-benar haram untuk dilakukan ya. Nah, bid'ah muharramah inilah ya bid'ah hakiki yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sesat dan kelak akan masuk neraka ya. Jadi contoh begini, bid'ah yang makruh ya, ini adalah bid'ah yang memang sebaiknya tidak usah dilakukan. Contoh apa? Contoh bid'ah yang seharusnya tidak perlu dilakukan itu adalah contoh kamu menghias Quran. Tidak ada Quran ini kitab, menghias Quran dengan emas umpamanya, itu kan terlalu berlebihan ya, terlalu over lah saya pikir. Jadi itu tidak bagus ya. Jadi ya cukup lah Quran ya cukup dengan sama yang biasa dan sebagainya. Itu kalau kamu pakai emas ya itu akan menjadi makruh namanya. Terus ada juga bid'ah muharramah ya. Bid'ah muharramah itu apa? Bid'ah yang memang benar-benar diharamkan dan memang itu dalam kategori itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi semua yang dhalal itu finnar. Contoh apa? Contoh ketika kamu melakukan sholat ya. Dulu pernah tenar di Malang di Singosari masalah. Ada yang namanya Gus Roy. Gus Roy ini menyatakan bahwasanya sholat itu intinya adalah ingat kepada Allah. Nah, bagaimana kita ingat kepada Allah kalau kita tidak tahu artinya? Akhirnya Gus Roy punya fatwa lah, fatwa ya kalau sholat itu ya pakai bahasa Indonesia saja supaya bisa tahu artinya, terus semakin mengena. Nah, ini yang disebut bid'ah dhalalah atau bid'ah yang haramah, bid'ah jelek yang diharamkan. Kenapa? Karena sholat itu sudah ada panduannya ya, kita bawa mahkota. Jadi tidak boleh sholat dengan bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Contoh lagi juga adzan, mungkin adzan dengan bahasa Indonesia itu juga tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh karena itu sudah ada koridornya ya. Jadi kalau kamu merubah seperti itu disebut bid'ah yang dolal, yang sesat, yang memang itu yang kategori masuk neraka gitu ya. Terus kemudian ada juga yang bagi bid'ah itu menjadi bid'ah al-adiyah ya. Terus kemudian ada yang bid'ah ta'abudiyah. Apa sih adiyah itu? Adiyah itu pengadatan kebiasaan sehari-hari. Contoh ya, kebiasaan sehari-hari memang dulu zamannya Kanjeng Nabi itu kan saya tidak tahu ya, mungkin piring, sendok, garpu itu mungkin belum ada zamannya Kanjeng Nabi. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kan mungkin belum ada piring yang dari kaca, itu mungkin belum ada, atau mungkin sendok itu belum ada sama yang ya. Jadi kemudian ya seiring perkembangan zaman akhirnya kita menemukan sendok, kita menemukan garpu seperti itu. Itu termasuk dalam bid'ah al-adiyah, yaitu bid'ah dalam konteks kebiasaan kita sehari-hari. Contoh ketika kamu mungkin makan soto, kalau makan soto di pulau itu enggak enak ya. Makan soto gitu loh, makan sotonya kamu pulau itu enggak enak juga ya. Dan harus pakai sendok supaya apa? Supaya bisa makan supnya itu kan enak. Kalau kamu pakai tangan ini kan akan kesulitan sekali. Nah itu ya, itu contoh ya.
Memang zaman dulu Kanjeng Nabi itu kalau makan hanya pakai 3 jari ini. Iya, dulu makan Kanjeng Nabi itu makannya kurma, ya. Zamannya Kanjeng Nabi itu daging, kadang juga roti. Itu kalau sekarang makan soto pakai 3 jari udah dapat bisa kelaparan kamu. Itu adalah contoh dari bid'ah. Ya, saya pikir bid'ah juga boleh gitu loh. Jadi masuk dalam kategori al-adiyah, yaitu kebiasaan sehari-hari. Nah, saya pikir itu boleh tidak apa-apa. Terus kemudian ada yang bilang bahwa ada bid'ah ta'abudiyah, ya, konteks dalam beribadah atau masalah keagamaan. Ya. Jadi ada 2 garis besar tadi. Pertama bid'ah hasanah, sama bid'ah sayyi'ah. Yang kedua ini juga ada ulama yang bagi bahwa ada bid'ah yang disebut bid'ah ya al-adiyah dan juga bid'ah ta'abudiyah. Kalau adiyah itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, terus kemudian kalau ta'abudiyah itu terkait dengan agama dan menerapkan bab-bab syariat. Contoh gampang, kalau kamu mengaji dulu itu kan zamannya Kanjeng Nabi itu tidak ada Iqra, Yambu'a dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak kira-kira tidak ada. Zamannya Kanjeng Nabi tidak ada seperti itu. Langsung malaikat Jibril mengajarkan kepada Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung begitu. Ya, tidak perlu kan kita belajar qiraati, tilawati, tidak ada. Nah itu saya pikir juga boleh, ya. Kalau kita tidak begitu akan sangat kesulitan. Kita belajar langsung Quran itu akan kesulitan sekali. Bahkan mungkin akan lama dan tidak bisa kita belajar, tidak akan bisa. Nah, maka kita harus pelan-pelan pertama, ya. Kita belajar pakai Iqra dulu, ya, mulai dari alif dulu, ba, ta, dan sebagainya. Nah itu juga bid'ah yang terkait dengan hal-hal yang bersifat agama, gitu ya. Karena begini, kalau kamu cari di Al-Quran ya, kalau kita ngomong hal yang pertama itu apa? Sholat, ya, karena ibadah yang paling sholat. Kalau kamu mencari sendiri di Al-Quran itu akan sangat kesulitan, ya nak? Kamu cari coba di Al-Quran arkanus sholat, arkanus sholat, berapa sih rukunnya sholat? Di Al-Quran akan kamu sulit, ya, bahkan mungkin tidak akan menemukan, ya, jumlah rukunnya sholat dalam Quran, ya kan, akan sangat kesulitan. Nah maka dari itu para ulama salafus membuat bid'ah, merumuskan sebuah kitab fikih yang di situ kamu bisa menjumpai rukunnya sholat itu apa, kemudian sunnah-sunnahnya dalam sholat itu apa. Nah itu juga bid'ah, tapi bid'ah yang baik, ya, yang memang harus dilakukan. Kalau tidak akan sulit, ya. Umat-umat ini apalagi kita, umat-umat yang bodoh, ya, kita nggak akan bisa langsung mengambil sesuatu itu dari Al-Quran, itu sangat kesulitan sekali. Apalagi keilmuan kita, ya, tidak didukung dengan perangkat, ya, seperti balaghah, mantek, kemudian tasrif, kemudian gramatika Arab kita, terus kemudian mufrodat kita yang sangat terbatas, itu akan sangat kesulitan sekali. Maka dari itu, ya, memang bahwasanya perlu kita pahami kesimpulannya bahwa yang disebut kullu bid'atin dhalalah itu tadi adalah, ya, bid'ah yang muharramah, ya, yaitu bid'ah yang sayyi'ah. Jadi saya lebih sepakat kepada Imam Syafi'i yang ketika menafsirkan hadis itu membagi menjadi 2, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah. Dan yang sayyi'ah inilah yang semuanya masuk dalam kategori masuk neraka. Itu ya. Baik, bisa dipahami? Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan masuk kolom komentar, ya. Dan saya pikir untuk pertemuan kita cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.